ajak makan siang, terus kata Dedi, eh, dari kemarin malamnya saya emang udah bilang Dedi dirawat aja gitu loh di Audio Jungle. innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, saya meninggal jam 17.34. Jadi emang 2 hari 3 hari sebelumnya tuh udah ada keluhan gak enak badan. Di hari terakhirnya tuh saya nemenin ayah saya dari pagi, kan. Eh, jadi sempat sempat jemput Kianu dulu tuh, terus ajak makan siang, terus kata Dedi, eh, dari kemarin malamnya saya emang udah bilang Dedi dirawat aja gitu loh di rumah sakit gitu. Eh, karena ngerasa fisiknya agak menurun. Jadi Dedi kan emang dulu pernah kena stroke ringan pada saat saya di dalam gitu, dan memang hasil check up terakhir tuh eh, hipertensi, terus ada gula, dan juga ada kolesterol. Nah, selama ini kan saya ngaturin makannya Dedi gitu ya, terus berusaha agar supaya eh, darahnya turun gitu, terus juga kolesterolnya turun gitu. Tapi ya, ini udah yang terbaik karena Dedi juga nggak ngerepotin gitu, walaupun prosesnya itu sama ketika saya melihat Mas Aji berpulang, sama persis gitu. Jadi saya agak sedikit drop karena peristiwa itu tuh eh, terulang lagi gitu. Ada pesan terakhir nggak sih dari Nggak, sebenarnya pesannya nggak ini ya, nggak signifikan langsung ke aku gitu. Tapi karena Dedi tuh udah ngeluh nggak enak badan gitu kan, terus akhirnya aku panggil sahabat saya dari Manado yang udah dianggap seperti anaknya sendiri ya, karena kan kakak saya juga eh, laki-laki kan meninggal dengan indikasi yang sama gitu. Jadi si Oi ini udah datang ke Manado, datang dari Manado ke Jakarta. Aku bilang, Dad, udah ada Oi, nggak apa-apa, nanti kita ke rumah sakit ya. Tapi kalau boleh, jadi nggak usah dirawat kan, jadi masih sehat. Cuman memang jalannya tuh udah agak diseret gitu. Eh, Malam sebelumnya Dedi cuma bilang, Ji kayaknya Dedi tuh ada sleeping paralysis gitu kan. Terus aku bilang, ah, enggak lah Dad gitu, aman-aman aja gitu. Jadi eh, agak shock juga karena memang terkena serangan jantung sama kayak Mas Aji dulu. Ya aku tuh gak kuat lihat lihat prosesnya, karena itu persis kayak dulu saya ngalamin pada saat Mas Aji berpulang. Dan mungkin sebelumnya ada firasat tadi bahwa sebenarnya ayah udah mau nggak ada nih gitu. Kan biasanya orang suka ngasih feeling atau Enggak, cuman sempat WA katanya ke teman baik aku di Manado gitu kan. Eh, which is Dedi tuh nggak pernah begitu gitu, maksudnya bilang Dedi bilang kalau tolong jagain Enji gitu, karena Enji sendiri gitu kan. bilang ke siapa sih? Dedi tuh ternyata ada WA-an sama teman baik aku yang ada di Manado gitu ya. Eh, jadi pas aku dikasih bukti WA-nya, aku jadi sedih gitu. Ya bahkan dari pagi saya udah nemenin gitu kan. Aku tanya, udah Dedi nggak usah
nggak usah nginep di rumah sakit, yuk Dedi mau tinggal di hotel nggak. Nah, terus Dedi tuh cuma diam gitu kan. Terus eh, aku foto terakhir, aku foto pagi-pagi pas Oi datang, aku foto. Aku udah gak seneng karena Dedi tuh posisi terakhirnya tuh sama Oi itu, jadi dia nunjukin gitu loh, ini baju yang masih ini baju. Jadi aku seneng gitu loh lihat karena Dedi udah punya semangat gitu kan pas Oi datang gitu. Terus aku bilang iya, eh ini nih sebenarnya foto pagi-pagi tadi tuh sebelum aku ngajak Dedi tuh untuk jalan-jalan kan, aku bilang ya udah gitu, kita pada makan sama-sama. Kalau udah deh, Dedi ayo Eji beliin sepatu deh, Eji ada rezeki. Terus Eji juga bilang, Dad nanti hari Senin kan Eji mau beliin Dedi mobil, mobilnya udah dateng, nanti Eji kasih ke Dedi ya biar Dedi enak main golf. Dedi mau warna apa? Nah itu aja. Banji, Jadi cuma tanya Ji, kamu mau ulang tahun bikinnya di mana? Mau di Manado atau di Jakarta? Terus Ji mau bilang, kalau di Manado kayaknya susah ya Dad ya. Tuh, iya ntar lagi kan sekalian sekalian Natalan gitu. Nah itu aja sih. hanya itu aja keinginan Dedi terakhir. Iya, benar. Aku bersyukur dan insya Allah aku berusaha untuk ikhlas karena aku berusaha untuk menuhin sebuah keinginannya Dedi. Jadi kayak eh, waktu itu Dedi mau 50 tahun anniversary eh, sama Mami gitu kan. Terus Dedi mau bikin ulang tahunnya yang ke-78 di Manado gitu. Eji bela-belain gitu kan untuk pergi ke sana. Tapi biar bagaimanapun juga namanya saya seorang anak gitu ya, pengen ngebahagiain lebih. Makanya ketika Dedi bilang Eji mobilnya udah rusak kan, Lillahi ta'ala udah Eji bayar. Gimana Dedi pakai ini ya, jadi nanti mobilnya gak mogok-mogok, tapi pakainya cuma 2-3 hari gitu loh. Eji juga tadi sempat ngajakin Dad, ayo kita jalan beli sepatu. Terus Eji ada rezeki mau beliin Dedi tuh golf gitu kan tadi itu. Cuman takdir berkehendak lain, mau ikhlasin Dedi aja. Selain barang-barang mungkin Banji apa keinginan Dedi kembali? Terakhir Dedi cuma tanya, kamu mau sendiri terus? Eji bilang gak apa-apa Dad, Eji mau ngurusin Dedi sama Mami gitu kan, sama Kianu gitu. Cuman kata Dedi itu jangan capek-capek kerja, aku sendirian. Nah iya gak apa-apa deh, yang penting mami papi tuh happy gitu loh, Kianu juga happy. Cuman the best moment ya tadi aku bisa ngajak papi makan siang dulu gitu. Terus aku bilang walaupun nafsu makannya udah gak begitu gitu. Nah kata terakhir ya sebenarnya sama kayak Mas Aji prosesnya gitu loh. Dedi cuma bilang Dedi aus Ji, udah. Dan selanjutnya sama proses kayak Mas Aji. Meninggal di usia berapa mungkin, Mbak? Jadi itu 78 tahun. Kayaknya Dedinya tinggal di Manado karena sudah menetap di Jakarta sih sebenarnya, atau seperti apa? Jadi Dedi itu memang hatinya di Manado, tapi karena Dedi itu masih direktur salah satu rumah sakit, jadi emang membutuhkan untuk kesini. Kayak kemarin dia masih baru ada rapat board of director gitu kan, which is aku juga udah bilang Dad udah suka usah kerja lagi, walaupun Eji begini Eji masih bisa kerja nggak apa-apa gitu loh, penting juga buat siapa, buat orang tua gitu. Maksud untuk
proses pemakamannya kayak Ini saya baru mau koordinasikan dulu, makanya ini saya eh, mohon doanya agar supaya ayah saya eh, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan alam kuburnya, dan dimudahkan semua proses pemakamannya. Karena ayah saya seorang Nasrani, jadi saya harus koordinasi dulu dengan pihak gereja untuk kebaktian dan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hal tersebut. Karena saya nggak begitu paham gitu, jadi mungkin setelah ini saya akan ngurusin dulu semua prosesnya. Tapi di Jakarta. Belum tahu juga ini, karena saya terus terang dengan pihak gereja, terus dengan pihak rumah sakit, saya masih harus koordinasi dulu gitu ya. Ada kakak ipar saya juga yang ngurusin gitu, karena kakak ipar saya juga Nasrani, jadi mungkin lebih 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 paham gitu prosesnya. Kayaknya sedikit sosok ayah di mata kayaknya sendiri seperti apa? Ayah saya itu ayah terbaik gitu. Aku tahu aku banyak kecewain dengan keputusan aku untuk eh, tidak sama dengan ayah saya, tapi justru ayah saya itu yang selalu ngingetin, ya udah kamu sholat yang benar gitu. Kalau lagi puasa ya udah gitu, puasa yang full gitu loh. Aku sangat menghargai ketegaran ayah saya untuk menerima saya gitu, karena aku yakin bahwa Dedi itu sebenarnya mungkin hati kecilnya ikhlas gitu loh dengan keadaan saya, tapi kan menghadapi tekanan dari eksternal itu yang aku salut dengan ayahku gitu. Dan aku nggak pernah bisa ngebayangin gitu, karena aku dari kecil kan memang semua diajarin oleh oleh my dad gitu ya. Jadi dari mulai naik bawa mobil gitu, bahkan kalau aku ikut puter-puterian itu semua pasti ayahku yang akan nge-coach gitu. Akan ikut Putri Indonesia pasti ayahku yang akan mempersiapkan aku gitu, untuk sesi wawancara, untuk sesi yang lain-lain, dan dia sangat menyukai kalau aku tuh ada di atas panggung gitu. Kamu mungkin seperti apa kak mendengar kabar sakit opanya ya memang? Terakhir tuh mereka bercanda di meja makan tadi gitu kan. Terus kata Kianu, iya ya opa giginya udah nggak ada gitu kan. Terus kata opa, kamu ya, semua orang juga bakal jadi tua. Tapi tadi yang saya ingat tuh pas Kianu datang, terus Kianu kan nyamperin opa, terus kata opa, aku sih sebenarnya sembuh kalau lihat Kianu. Terus Kianu Abid, karena Kianu mau jalan sama temennya gitu. memang deket ya opanya sama Pian. Iya, Kianu, aku tahu Kianu pasti sedih, kata Kianu dirawat banget oleh ayah saya, dan mungkin ada figur ayah kali ya di dia. Nanti setelah keluar momen apa yang kamu lakukan? Aku selalu bersama ayahku, karena aku tinggal di rumah mereka. Jadi aku berusaha untuk siapin makan siang, makan sarapan gitu, dan aku selalu ngisi kulkas aku hanya untuk ayahku, karena aku tahu ayah aku kalau misalkan lagi pulang gitu dia buka kulkas gitu kan, terus dia yang suka merawat mamaku. Jadi karena mamaku tuh ada eh, sedikit sakit gitu kan, jadi ayah saya tuh yang selalu oke, Anji, jadi harus nganterin mami jalan, jadi harus siapin makan buat mami gitu. Ayah saya tuh adalah suami yang luar biasa gitu. Jadi eh, kalau makan tuh pasti ayahku yang bawelin mamaku gitu. Kamu harus makan ini, kayak saya dong, saya makan apa aja gitu kan. Jadi tadi aku perlu kekuatan untuk ngejelasin ke mami bahwa Dedi udah sama-sama Mas Aji sama Frank gitu, kakakku. Sampai saat ini mami berarti Masih bilang bahwa ayahku bakal sembuh.
kan mamaku kena demensia level sedang ya, jadi mamaku masih yakin kalau misalkan enggak dan itu bakal sembuh gitu. Mami dia ada di sini. Jadi tadi kita juga jalannya dari pagi sampai sore tadi tuh sama-sama terus gitu. Pada saat terpuruknya bayi, apakah yang selalu menjaga apa menguatkan bayi? Apakah ini menjadi salah satu yang paling tidak bisa dilupakan? Karena kan yang paling setia saat aku di dalam itu kan hanya ayahku. Seminggu 3 kali ayahku datang gitu. Dan selalu menyemangati dia. Semua buku-buku itu yang kasih ayah saya gitu, karena jadi itu tahu kalau aku suka baca. Aku kehilangan teman berdiskusi aja, karena aku dan ayahku tuh sebenarnya selalu tuh diskusi gitu. Kalau pulang-pulang ditanya, walaupun dia tahu bahwa aku tuh tidak akan balik ke politik, tapi ayahku itu adalah mentor sejati gitu. Nanti kalau ada berita mengenai perpolitikan di Indonesia atau ekonomi gitu kan, pasti ayahku tuh duduk di meja makan sama aku tuh, terus kita diskusi gitu. Sementara mamaku kan karena ada demensia, jadi agak susah untuk dia komunikasi gitu. Jadi aku pasti kehilangan sosok yang aku bisa aja diskusi. Sebenarnya aku mendoakan Dede tuh untuk umur panjang ya, karena aku masih pengen merawat gitu. Tapi kalau misalkan kemarin itu jadi ulang tahunnya terakhir, mudah-mudahan Dede, aku yakin Dede tahu kalau aku berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu buat ayah saya. Oke, udah ya. Doanya Mbak Haji minta sama masyarakat. Saya hanya mohon agar supaya apabila ayah saya ada salah, mohon dimaafkan. Apabila ada tutur kata by that yang mungkin menyakiti, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mohon agar supaya doakan ayah saya, diampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan alam kuburnya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Dan terutama buat mama saya, biar mama saya kuat gitu, karena aku tahu pasti mama saya paling merasa kehilangan. Aku sesungguhnya pas pulang kemarin ke Manado sedang membuat video klip buat mama papa saya, lagu setia gitu. Karena saya tuh selalu iri dengan kesetiaan mami dan papi gitu. Dan itu yang mungkin belum terwujud karena Dedi belum sempat lihat video klipnya, dan Dedi sudah berpulang gitu. Jadi saya mohon agar supaya semuanya bisa mendoakan ayah saya meninggalnya husnul khotimah. Dan juga mudah-mudahan kami keluarga yang ditinggalkan, terutama Kianu, diberikan kekuatan. Karena kan otomatis sekarang di keluarga aku kita semua perempuan ya. Aku sendiri sama mamaku sama kakak iparku. Jadi aku bilang gak apa-apa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur yang panjang, terutama mami diberikan kesehatan. Itu aja, dan terima kasih untuk semua doanya yang telah diberikan. Mudah-mudahan kami semua bisa kuat menjalaninya. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Audio Jungle.